Bayangkan saat kamu sedang bekerja sendirian, dan tiba-tiba ada seorang ibu menitipkan anaknya kepadamu. Cerita ini berkisah tentang Indra, seorang teknisi muda yang baru 3 hari bekerja di sebuah pabrik di daerah Gunung Sindur. Hingga suatu hari, seorang wanita muncul di tengah malam, membawa seorang anak perempuan, lalu menitipkan anak itu kepada Indra tanpa banyak penjelasan. Sejak saat itu hidup Indra berubah. Perlahan keberuntungan mulai menghampiri Indra. Karirnya melesat, hidupnya mulai membaik. Namun satu hal yang tak ia sadari, Dinda bukanlah anak biasa. Cerita ini adalah kisah pesugihan yang tidak biasa, bukan soal tumbal berdarah atau perjanjian mengerikan. Ini tentang balas budi dari arwah kecil, yang hanya ingin dihargai dan dikenang. Indra berdiri diam di depan pintu besi yang berderit ketika tertiup angin malam. Ia menarik napas pelan sambil menatap langit gelap. Sudah 3 hari ia bekerja sebagai teknisi di pabrik itu. Namun malam ini adalah kali pertama ia mendapat tugas lembur seorang diri. Gudang itu terletak agak jauh dari bangunan utama pabrik, dekat dengan pagar belakang, yang berbatasan langsung dengan semak dan pepohonan liar. Lampu penerangan hanya satu dan juga redup, menggantung di tengah atap gudang dengan kabel yang nyaris putus. Di dalamnya hanya ada tumpukan dus, mesin-mesin besar yang sudah tak terpakai, dan aroma debu bercampur karat yang menyengat. Indra menyalakan senter sambil berjalan ke sudut gudang. Tempat ia harus memeriksa panel listrik. Langkahnya menimbulkan gema kecil di lantai beton yang kosong. Angin menyelinap masuk lewat celah dinding kayu yang sudah lapuk, membuat daun-daun kering berputar pelan di lantai. Ia mulai bekerja sambil sesekali melihat jam di ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat 10 menit. Belum lama ia membuka tutup panel. Suara aneh terdengar dari arah belakang gudang. Terdengar seperti suara tawa kecil, tipis dan pendek, seolah suara anak kecil yang sedang bermain. Indra menoleh cepat, tapi tidak melihat apapun. Ia mencoba mengabaikan dan kembali fokus pada kabel-kabel yang harus ia cek. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara 2 atau 3 anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Tawanya pelan, tapi anehnya terasa dekat sekali, seperti datang dari balik tumpukan dus yang hanya berjarak 5 meter dari tempatnya berdiri. Indra berhenti bekerja, mematung beberapa saat sambil menahan napas. Ia mencoba mendengar dengan seksama, memastikan suara itu memang nyata atau hanya halusinasi. Namun suara itu lenyap seketika, digantikan oleh kesunyian yang menekan telinga. Beberapa detik berlalu dan terdengar suara langkah kecil berlari-lari di lantai beton. Seperti anak kecil berlari tanpa alas kaki. Langkah itu cepat, ringan dan berpindah dari satu sisi ke sisi lain dalam waktu singkat. Indra mengarahkan senter dan menyinari ke segala arah. Cahaya itu hanya memantul pada dus, rak besi dan peralatan tua yang tertutup debu. Tak ada satupun anak atau orang lain di dalam gudang itu. Pelipisnya mulai basah oleh keringat, meski udara malam cukup dingin. Ia melangkah perlahan ke arah sumber suara tadi, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ada kucing atau hewan lain yang masuk. Namun saat ia mendekati tumpukan dus, suasana di sekelilingnya mendadak berubah. Udara menjadi lebih dingin dan bau amis tercium dari arah di depannya. Indra menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai berdebar tak karuan. Ia berhenti beberapa langkah di depan dus, lalu mengarahkan senter ke balik celahnya. Tak ada siapapun di sana, hanya debu dan kardus bekas yang menumpuk. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kecil, seperti seseorang mengetuk dari balik dinding kayu gudang. Indra mundur 1 langkah, lalu menatap dinding kayu itu dengan perasaan was-was. Ketukan itu terdengar 3 kali. Pelan tapi jelas. Ia mencoba membulatkan niat untuk memeriksa, dan melangkah mendekati dinding kayu tua tersebut. Tangannya gemetar saat ia menyentuh papan kayu itu, mencoba meraba sumber suara. Namun tak ada apapun di balik sana, hanya tanah lapang kosong dan ilalang liar di luar gudang. Indra mundur perlahan dan kembali ke meja kerja di dekat panel listrik. Ia mencoba kembali fokus, walau pikirannya masih diselimuti tanda tanya.
Suara tawa tadi, langkah anak kecil, dan ketukan. Semuanya terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Namun ia belum ingin terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Lagi pula ini baru malam pertama ia lembur sendirian di gudang tersebut. Ia menatap layar ponselnya lagi. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat 45 menit. Masih ada waktu setengah jam sebelum tugasnya selesai. Sambil menghembuskan napas pelan, ia kembali menunduk dan menyambung kabel terakhir di panel. Namun baru saja ia mulai mengencangkan sekrup, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat seperti tepat di belakang punggungnya. Indra membalikan badan dengan cepat. Namun yang dilihatnya hanya gudang kosong yang gelap dan sunyi. Cahaya senter menyapu sekitar. Tapi tak ada bayangan, tak ada jejak kaki atau tanda-tanda kehidupan lain. Ketika ia kembali menghadap panel, jantungnya hampir berhenti. Di atas panel, entah sejak kapan ada sebuah permen yang masih terbungkus, terletak rapi seolah diletakkan dengan sengaja. Indra menatap permen itu dengan kening berkerut, mencoba mengingat apakah ia membawa permen sebelumnya. Namun ia yakin tidak membawa apapun selain alat kerja dan ponsel. Dengan tangan ragu, ia menyentuh permen itu dan memungutnya. Permen itu dingin sekali, seperti baru saja dikeluarkan dari kulkas. Ia membalikkan badan untuk memastikan sekali lagi bahwa tidak ada orang di sana. Namun pandangannya tertahan pada sudut ruangan, tempat di mana tumpukan kardus berada. Di sana ia melihat sesuatu. Bayangan kecil seperti anak perempuan sedang jongkok, menatapnya tanpa suara. Mata Indra terpaku ke sana, tapi ketika ia menyalakan senter dan menyorot ke arah bayangan itu, sosok anak perempuan itu menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian ketika Indra kembali bekerja sampai larut malam. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kecil di sekitar pabrik. Indra baru saja selesai lembur dan keluar dari area gudang. Angin malam terasa menusuk hingga ke tulang, membuatnya menggigil meski jaketnya cukup tebal. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan kecil, yang memisahkan pabrik dengan kebun kosong di sebelahnya. Suasana begitu sepi, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Lampu jalan hanya ada 2 yang menyala dan sisanya gelap gulita. Indra menyalakan ponselnya untuk menerangi jalan. Meskipun sinarnya tak seberapa kuat tapi itu sudah cukup menuntunnya. Tiba-tiba dari kejauhan, sekitar 100 meter ke depan, terlihat sosok wanita berdiri diam di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang. Rambutnya terurai dan tampak basah karena gerimis. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil perempuan, kira-kira berusia 4 tahun. Indra spontan menghentikan langkahnya dan menatap ke arah 2 sosok itu dengan bingung. Mereka hanya berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Jaraknya makin dekat karena Indra terus berjalan perlahan, meski perasaannya tak karuan. Begitu sudah cukup dekat, wanita itu menoleh kepadanya. Wajahnya pucat dan matanya sayu, seolah menyimpan kelelahan yang dalam. Dengan suara lirih, wanita itu berkata bahwa ia ingin menitipkan anaknya sebentar. Indra bingung tapi dirinya tak sempat bertanya banyak, karena wanita itu buru-buru memegang tangan anaknya dan mendorongnya ke arah Indra. Tanpa banyak kata, wanita itu berkata bahwa ia harus kembali sebentar dan akan kembali menjemput anaknya. Anak itu hanya diam, wajahnya tertunduk dan tidak menangis. Indra yang tidak tega meninggalkan mereka begitu saja di tengah malam, akhirnya mengangguk pelan. Ia menerima anak perempuan itu dan menggandeng tangannya. Wanita berpakaian putih itu mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menjauh ke arah semak-semak. Indra hanya bisa menatap punggung wanita itu, hingga akhirnya menghilang di balik gelapnya malam. Anak perempuan itu berdiri diam di samping Indra, tidak mengatakan apapun dan hanya menatap tanah. Ia tampak bersih dan rapi, meskipun rambutnya sedikit basah oleh gerimis. Indra menunduk dan mencoba berbicara padanya, namun si anak tidak merespon. Ia hanya tersenyum sedikit dan kembali diam. Waktu pun berlalu hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Indra mulai merasa aneh, namun karena tidak mungkin meninggalkan anak itu sendirian, ia memutuskan untuk membawanya pulang. Di perjalanan pulang, anak itu tidak mengeluh apalagi menangis.
Ia hanya mengikuti Indra seperti bayangan, dengan langkahnya yang kecil tapi pasti. Sesampainya di rumah, Indra mempersilakan anak itu duduk di ruang tamu. Ia menyalakan lampu dan memberikan handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya. Namun anak itu tetap diam, hanya memandangi Indra dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Indra mencoba menanyakan namanya, tapi anak itu hanya tersenyum tanpa mengucapkan apapun. Wajahnya cantik dan bersih, dengan pipi bulat dan kulit putih pucat. Karena bingung mau memanggil dengan nama apa, Indra akhirnya memberi nama Dinda. Saat mendengar nama itu, anak tersebut mengangguk pelan dan tersenyum lebih lebar. Indra sedikit lega karena setidaknya ia punya nama untuk memanggilnya. Malam itu Indra membuatkan segelas susu hangat dan sepotong roti untuk Dinda. Namun Dinda hanya memandangi makanan itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Indra menyangka mungkin anak itu sedang lelah atau masih takut karena ditinggal ibunya. Ia membiarkan makanan itu di meja, lalu masuk ke kamar untuk mengambil selimut kecil. Dinda masih duduk di tempat yang sama saat Indra kembali. Ia lalu meletakkan selimut di atas tubuh kecil itu, berharap Dinda bisa tertidur. Namun sepanjang malam itu, Dinda hanya duduk diam dan tidak bergerak sedikit pun. Bahkan saat Indra mencoba menemaninya dan berbicara, Dinda tetap memilih diam. Matanya terus menatap ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Indra mulai merasa ada yang ganjil, tapi ia menolak membiarkan pikirannya ke arah mistis. Ia memilih berpikir positif. Mungkin anak itu sedang trauma atau ketakutan. Hingga larut malam Indra tertidur di sofa, sementara Dinda masih dalam posisi yang sama. Ketika pagi datang dan sinar matahari menyusup lewat celah jendela, Dinda tetap di sana. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang dan tak menunjukkan rasa kantuk sama sekali. Indra bangun dengan badan pegal, lalu mengucek matanya sambil melihat ke arah Dinda. Ia terkejut karena anak itu seperti tidak tidur sama sekali sejak malam sebelumnya. Dinda menoleh ke arah Indra dan kembali memberikan senyum kecil. Senyum yang seharusnya manis, tapi di mata Indra mulai terasa menyeramkan. Dan sejak saat itu Dinda tinggal di rumah Indra. Hari-hari berikutnya, anak itu tetap diam dan tidak pernah bicara sama sekali. Namun setiap hari Dinda selalu duduk di pojok ruangan, mengamati sekitar dengan tatapan kosong. Ibunya tidak pernah kembali. Indra sempat bingung harus melapor kemana, karena tidak tahu nama dan alamat wanita itu. Ia juga merasa tak enak hati, kalau harus membawa Dinda ke kantor polisi tanpa alasan yang jelas. Akhirnya ia memutuskan untuk merawat Dinda sementara waktu, sambil menunggu kabar dari ibunya. Namun dari hari ke hari, keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah itu. Dan semuanya bermula dari kedatangan Dinda di malam itu. Sudah seminggu Dinda tinggal di rumah Indra. Namun sejak hari pertama, Dinda tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Indra sering melihat Dinda duduk di pojok ruangan, menatap lurus ke arah jendela. Matanya tidak pernah terpejam, bahkan di saat malam yang paling sepi sekalipun. Ia tak pernah sedih dan juga tak pernah menangis. Bahkan belum bicara sama sekali dengan Indra. Dinda seperti bayangan hidup yang hanya diam dan memperhatikan. Setiap pagi, Indra terbangun dan mendapati Dinda masih duduk di tempat yang sama, seperti malam-malam sebelumnya. Pernah suatu malam Indra pura-pura tertidur dan mengintip dari balik selimut. Dinda masih duduk, tubuhnya tak bergerak sedikit pun, dan matanya terbuka lebar seperti sedang menunggu sesuatu. Indra mencoba membiasakan diri dengan keanehan itu. Ia juga mulai merasakan bahwa Dinda memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan hanya soal tidak tidurnya, tapi juga kehadiran yang terasa berat setiap kali ia melangkah di dekat Dinda. Ada hawa dingin yang muncul tiba-tiba, walau semua jendela tertutup rapat. Pada suatu sore ketika Indra sedang membaca di ruang tamu, Dinda tiba-tiba mendekatinya. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Dinda berjalan ke arahnya. Langkahnya pelan dan tenang, seperti tidak menimbulkan suara apapun di lantai keramik. Dinda berdiri di samping Indra dan menatapnya lama. Indra yang kaget hanya bisa tersenyum canggung, sambil menanyakan apakah Dinda lapar atau ingin sesuatu. Namun yang keluar dari mulut Dinda hanya satu kalimat pendek, "Bakarkan kemenyan."
Indra mengerutkan kening dan agak terkejut dengan permintaan itu. Suaranya lirih tapi jelas, seperti angin yang lewat di telinga. Indra lantas bertanya, "Untuk apa?" Tapi Dinda tidak menjawab lagi. Ia hanya kembali ke pojok ruangan dan duduk seperti biasa. Indra berpikir, mungkin anak itu terbiasa dengan bau kemenyan di rumah sebelumnya. Karena tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu Indra membeli sebungkus kemenyan dari pasar di dekat rumah. Setelah makan malam, ia menyalakan satu batang kemenyan di tengah ruangan. Aromanya yang khas langsung menyebar ke seluruh ruangan. Dinda duduk bersila di dekat asap itu, lalu memejamkan matanya perlahan. Indra tertegun. Baru kali ini ia melihat Dinda menutup mata. Namun bukan tidur yang ia lihat, melainkan sedang menikmati aroma kemenyan dengan tenang. Wajah Dinda tampak damai, tapi bukan damai seperti anak kecil yang sedang tidur, melainkan damai seperti seseorang yang sedang menyatu dengan sesuatu yang tidak terlihat. Indra memperhatikannya dengan seksama. Asap kemenyan itu bergerak seolah tertarik ke arah tubuh Dinda, bukan menghilang di udara, tapi benar-benar tersedot masuk perlahan ke dalam tubuh mungil itu. Dinda menghirupnya pelan-pelan. Seketika suasana di dalam rumah berubah. Lampu redup dengan sendirinya. Walau tidak benar-benar mati, udara menjadi lebih dingin dan berat. Indra merasa bulu kuduknya berdiri, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa memandangi Dinda, yang masih duduk bersila dikelilingi asap kemenyan. Rasa takut muncul, tapi anehnya tidak membuatnya panik. Lebih seperti rasa tak berdaya, yang menyerahkan semuanya pada apapun yang akan terjadi. Setelah beberapa menit, Dinda mulai membuka matanya. Ia menatap Indra lalu tersenyum kecil. Senyum itu membuat hati Indra berdebar. Bukan karena manis atau lucu, tapi karena ada sesuatu yang tidak biasa di balik senyum itu. Senyum yang lebih cocok dilihat dari wajah orang dewasa, bukan dari anak kecil yang polos. Sejak malam itu, Dinda selalu meminta kemenyan setiap malam Jumat. Indra hanya menurutinya saja, karena merasa tak punya pilihan lain. Ia juga mulai merasakan bahwa setelah membakar kemenyan, suasana rumah menjadi berbeda. Suasananya menjadi tenang, lebih bersih dan bahkan seperti terjaga. Tidak ada binatang masuk, tidak ada debu dan udara terasa lebih segar meski jendela tertutup. Dinda pun terlihat semakin tenang, meski tetap diam dan tak banyak bicara. Setiap kali Indra menatap matanya, ia merasa seperti sedang menatap orang dewasa. Ada keanehan di sorot mata Dinda, seperti orang yang telah hidup selama ratusan tahun. Malam-malam Indra pun tak lagi sepi. Kadang ia mendengar langkah kecil di lorong rumah saat ia sedang di kamar. Terkadang terdengar suara ketukan pelan di dinding, tapi tidak menakutkan. Semua itu terasa seperti rutinitas baru yang harus diterima. Indra tidak tahu sejak kapan, tapi ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Dinda. Meskipun ia tidak tahu siapa sebenarnya anak itu. Meskipun setiap hari rasa penasaran makin menguat dalam pikirannya. Namun satu hal yang ia tahu dengan pasti, Dinda bukanlah anak biasa. Dan semuanya dimulai sejak pertama kali Indra membakar kemenyan di hadapan Dinda. Sejak malam pertama membakar kemenyan untuk Dinda, hari-hari Indra terasa berbeda. Udara di rumahnya terasa lebih ringan. Meskipun ia sendiri tidak mengganti apapun, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Tubuhnya lebih segar saat bangun pagi. Pikiran Indra pun lebih tenang, meski ia belum tahu sebabnya. Dinda tetap seperti biasa duduk diam di pojok ruangan, kadang berdiri menghadap jendela dan berjalan pelan tanpa suara. Namun wajah Dinda terlihat lebih cerah, seperti lebih hidup. Indra mulai terbiasa dengan keberadaan Dinda yang diam tapi terasa nyata. Ia bahkan merasa aneh ketika Dinda tidak terlihat selama beberapa menit. Hari itu sepulang dari kerja, Indra menemukan selembar kertas di atas meja makan. Kertas itu adalah pengumuman lomba mancing, yang akan digelar di danau belakang kampung. Hadiah utamanya sepeda motor baru. Tanpa pikir panjang Indra ikut mendaftar. Ia tak punya pengalaman khusus soal mancing, tapi pikirnya tak ada salahnya mencoba. Hari perlombaan tiba dan Indra hanya membawa alat seadanya. Ia duduk di pinggir danau, di bawah pohon besar sambil melempar kail. Tak sampai 2 jam,
Kailnya mendapat tarikan kuat. Seekor ikan lele berukuran sangat besar berhasil ia angkat. Semua peserta terdiam, karena ikan itu menjadi tangkapan terbesar hari itu. Indra memenangkan lomba dengan mudah. Ia pulang dengan motor baru dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Sampai di rumah, Dinda menatapnya sebentar lalu tersenyum kecil. Indra merasa seperti anak itu sudah tahu lebih dulu bahwa ia akan menang. Beberapa hari setelah itu, kabar baik datang lagi dari tempat kerja. Bos besar dari kantor pusat datang dan melihat hasil kerja Indra selama beberapa minggu terakhir. Tanpa banyak basa-basi, Indra diberi kenaikan gaji dan tanggung jawab baru. Ia kini dipercaya mengawasi jalur teknis produksi, meski usianya masih muda dan belum lama bekerja. Teman kerjanya sempat heran, tapi Indra hanya tersenyum dan mengucap syukur dalam hati. Setiap malam Jumat, ia terus menyalakan kemenyan di depan Dinda. Anak itu tetap tak bicara, namun ada ketenangan aneh yang selalu hadir setelahnya. Indra mulai merasa hidupnya mengalir seperti air yang menuruni lereng gunung. Rezeki menjadi lancar dan nyaris tanpa masalah. Bahkan Indra tidak pernah sakit selama Dinda ada di rumahnya. Ia juga menyadari bahwa setiap kali bangun tidur, rumahnya selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Padahal ia tidak ingat kapan terakhir menyapu atau mengepel lantai. Piring-piring kotor di dapur selalu bersih saat ia pulang kerja. Dinda masih belum bicara lagi sejak pertama kali meminta kemenyan. Namun kadang ia suka menunjuk benda-benda kecil yang ia inginkan, seperti bunga melati atau air dari kendi tua di halaman. Indra menuruti semuanya tanpa banyak bertanya. Ia merasa tidak sedang diperintah, tapi lebih seperti diberi petunjuk. Hatinya tenang, meski logikanya belum mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Indra duduk di teras rumah sambil meminum kopi hangat. Angin bertiup pelan, dan bulan terlihat bulat sempurna di langit. Ia merenung. Semua yang terjadi belakangan ini, seperti terlalu mulus untuk dijelaskan. Ia bukan orang suci, tapi juga bukan orang yang serakah. Namun keberuntungan seperti sedang berpihak kepadanya. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat Dinda yang sedang berdiri menatap langit dari balik jendela. Tatapannya kosong namun damai. Indra tahu bahwa hidupnya mulai berubah sejak bertemu anak itu. Entah apa yang sebenarnya Dinda bawa, tapi jelas bukan hal biasa. Namun ia juga belum merasa takut. Sesuatu dalam dirinya justru merasa nyaman, seolah telah lama mengenal sosok itu. Hari demi hari berlalu dan keberuntungan terus datang. Suatu siang saat Indra berjalan di pasar, ia menemukan dompet tebal berisi uang dan surat-surat penting. Tanpa pikir panjang, ia mencari pemilik dompet dan mengembalikannya secara utuh. Orang itu begitu bersyukur dan memberi Indra hadiah uang sebagai tanda terima kasih. Meski bukan jumlah besar, tapi itu cukup membuatnya tersenyum sepanjang hari. Saat ia pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Dinda, anak itu menoleh dan tersenyum seolah mengerti. Lama-kelamaan Indra merasa keberuntungan itu bukanlah kebetulan. Ia mulai menyusun kembali semua kejadian sejak Dinda datang. Mulai dari kenaikan jabatan, hadiah sepeda motor hingga kondisi rumah yang selalu bersih. Dan semua itu bermula setelah ia membakar kemenyan di hadapan anak misterius yang tak pernah tertidur. Indra masih belum tahu apa arti semua itu. Namun di dalam hatinya mulai muncul pertanyaan. Siapa sebenarnya Dinda dan apa yang sedang ia cari? Dan mengapa ia memilih tinggal bersamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di kepala Indra setiap malam. Namun tak ada jawaban yang muncul. Yang ada hanya suara halus dari pojok ruangan, tempat Dinda biasa duduk diam sambil menatap keluar. Dan malam Jumat yang semakin terasa asing namun menenangkan. Setelah lebih dari sebulan, Indra mulai menjalani hidup dengan pola yang aneh. Ia berangkat kerja pagi dan pulang malam, lalu membakar kemenyan setiap malam Jumat. Dinda tetap ada di rumah, meski tidak selalu terlihat duduk di ruang tamu seperti biasa. Terkadang saat Indra pulang, rumah dalam keadaan sepi tapi terasa hangat. Pintu dalam keadaan terkunci, lampu menyala seperti biasa dan tak ada suara. Namun Indra tahu, Dinda ada di dalam sana. Ia bisa merasakannya, seolah ada kehadiran yang tak terlihat,
tapi menempel erat di dalam dinding rumah. Ada hari-hari ketika Indra bangun pagi dan menemukan sepiring nasi uduk di meja makan. Padahal ia yakin tidak membelinya. Piring itu masih hangat seperti baru saja diletakkan. Aroma daun kemangi dan bawang goreng menyebar ke seluruh ruangan. Indra tak lagi bertanya. Ia hanya duduk, membaca doa dalam hati dan menghabiskan sarapan itu dengan tenang. Kadang ia membawa pulang oleh-oleh dari tempat kerja, seperti roti, biskuit atau buah. Dan setiap kali oleh-oleh itu ia letakkan di meja, keesokan harinya pasti sudah hilang. Indra yakin Dinda memakannya, meskipun ia tak pernah melihatnya langsung. Pada malam-malam tertentu, Indra mendengar suara langkah kaki di atas loteng. Padahal rumah itu hanya satu lantai dan tidak punya tangga ke atas. Langkah itu pelan dan ringan, seperti kaki anak kecil yang berlari-lari sambil bermain. Indra pernah naik ke kursi dan menempelkan telinganya ke langit-langit. Suara itu berhenti seketika, lalu digantikan oleh suara cekikikan halus yang mengalun pelan. Tawa anak kecil yang begitu dia kenal. Tawa yang dulu pertama kali ia dengar saat lembur di gudang pabrik. Pernah ketika sedang sholat malam, Indra merasa ada yang duduk di belakangnya. Bukan untuk mengganggu tapi seperti menemani Indra. Begitu ia selesai sholat dan menoleh, ruangan ternyata kosong. Namun bau kemenyan samar tercium di sudut ruangan, meski ia tidak sedang membakar apapun. Saat itu Indra tidak merasa takut. Justru ada perasaan tenang, seperti sedang dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa malam kemudian, saat hujan deras mengguyur rumah, Indra tiba-tiba terbangun karena suara tangisan. Tangis anak kecil yang pelan namun jelas. Ia bangun dan berjalan ke arah suara, menuju dapur yang nampak gelap. Di sana ia melihat sekilas bayangan kecil berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai dan tubuhnya basah kuyup. Indra tak berkata apapun. Ia hanya berdiri diam, lalu menunduk perlahan dan kembali ke kamar. Pagi harinya, semua perabotan di dapur sudah bersih. Lantai sudah dalam kondisi kering dan aroma bunga kenanga memenuhi ruangan. Hari-hari berikutnya bayangan Dinda kerap terlihat. Kadang di pojok halaman saat fajar, kadang di balik tirai saat senja. Kadang hanya pantulan wajahnya di cermin kamar mandi, saat Indra sedang mencuci muka. Namun yang paling sering adalah kehadiran Dinda di tempat kerja Indra. Meski tak pernah benar-benar muncul, Indra merasa anak itu selalu mengikutinya dari kejauhan. Saat sedang memperbaiki mesin, kadang angin berembus dari arah yang tidak masuk akal, membawa bau kemenyan tercium samar di tengah gudang. Saat makan siang, kotak nasinya tiba-tiba terasa lebih hangat meski belum dibuka. Dan saat semua orang sudah pulang, Indra mendengar suara kecil berlari-lari di ujung lorong pabrik. Tidak ada seorang pun di sana, tapi suara itu selalu membuatnya tersenyum. Ia merasa tidak pernah sendiri. Teman-temannya di pabrik pernah bertanya, mengapa Indra tampak lebih tenang belakangan ini? Indra hanya menggelengkan kepala dan bilang bahwa ia sedang belajar banyak hal. Padahal sebenarnya, ia sedang belajar menerima sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi selalu bisa ia rasakan. Kadang ia berbicara sendiri di rumah, berharap Dinda dapat mendengarnya. Ia bercerita soal pabrik, temannya di tempat kerja dan banyak hal kepada Dinda. Dan setiap kali ia selesai bercerita, ada aroma melati yang muncul dari sudut ruangan, seperti tanda bahwa Dinda mendengarkan. Pernah suatu malam, Indra mencoba keluar rumah untuk membeli makanan. Begitu melewati gerbang depan, lampu teras tiba-tiba mati dan hawa dingin mulai terasa. Ia merasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak ingin ia pergi. Ia melangkah pelan ke jalan, tapi langkahnya berat seperti diseret angin. Indra menoleh ke belakang dan melihat sosok kecil berdiri di balik tirai jendela. Itu adalah Dinda. Indra kembali masuk, menyalakan lampu dan mengambil roti yang tersisa di dapur. Dan malam itu, ia makan di ruang tamu ditemani suara angin yang berputar pelan. Sejak saat itu, Indra lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Meski Dinda jarang muncul, kehadirannya begitu kuat. Indra mulai percaya bahwa Dinda bukan anak manusia biasa. Namun ia juga bukan makhluk jahat yang berniat menyakiti. Dinda lebih seperti penjaga, seperti roh yang menuntut sesuatu, tapi dengan cara yang tenang dan tak memaksa.
Indra tidak pernah mencari tahu lebih dalam. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan menerima semua yang datang. Karena ia tahu, ada batas yang tidak boleh ia lewati. Dan selama ia menjaga kemenyan tetap menyala di malam Jumat, Dinda pun akan tetap tenang. Dalam hatinya, Indra mulai merasakan ikatan yang aneh dengan anak itu. Bukan seperti ayah dan anak, bukan pula seperti teman, tapi seperti hutang lama yang perlahan sedang ia bayar kembali. Malam itu langit di Gunung Sindur tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggulung tebal, menyelimuti cahaya bulan yang biasa menemani malam. Indra baru saja menyelesaikan tugas lembur di gudang belakang pabrik. Jam menunjukkan angka 12 malam lewat 5 menit. Udara dingin merambat ke celah baju kerjanya, membuat tubuhnya menggigil pelan. Ia merapikan alat-alat kerja, bersiap untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba lampu gudang berkedip tanpa alasan. Angin berhembus masuk dari celah ventilasi, membawa serta aroma melati yang pekat. Indra berhenti sejenak. Pandangannya tertuju ke pintu masuk gudang yang kini perlahan terbuka sendiri. Dari kegelapan muncul sosok perempuan berpakaian serba putih. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang yang terurai. Di belakangnya kabut tipis mengambang pelan, seperti selimut yang mengiringi langkahnya. Wanita itu berdiri diam di ambang pintu, lalu menunduk perlahan memberi salam. "Aku datang untuk menjemput anakku," ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan yang menyelinap ke telinga Indra. Indra menelan ludah. Dada kirinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Namun entah kenapa, rasa takut tak begitu kuat malam itu. Ia justru merasa dihormati, seperti sedang menerima kunjungan dari seseorang yang punya hubungan erat dengan dirinya. Indra menunduk sopan lalu berkata, "Tunggu sebentar, anak ibu ada di rumah, saya akan menjemputnya dulu." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia berdiri di sisi kanan pintu, tanpa masuk ke dalam gudang. Indra segera meninggalkan area pabrik, melangkah cepat ke arah tempat tinggalnya. Meskipun suasana malam begitu sepi, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Dalam hati, ia mulai merasakan perasaan antara kehilangan dan bahagia. Dinda akan kembali ke pelukan ibunya, namun rumahnya akan kembali sunyi. Sesampainya di rumah, Dinda sudah berdiri di depan pintu, seolah tahu siapa yang datang menjemputnya. Wajahnya datar, tapi matanya tampak berbinar dalam gelap. Indra mengulurkan tangan, lalu Dinda menggenggamnya tanpa bicara. Mereka berjalan berdua melewati jalan setapak yang mulai ditumbuhi rumput liar. Sesampainya kembali ke gudang, wanita berpakaian putih itu masih berdiri di tempat yang sama. Begitu melihat Dinda, ia pun langsung tersenyum. Ada rasa haru yang aneh terpancar dari wajahnya. Ia berlutut pelan dan membuka tangannya lebar-lebar. Dinda berjalan pelan ke arahnya, lalu memeluk wanita itu dengan tenang. Indra berdiri beberapa langkah di belakang mereka, dan hanya dia mengamati pertemuan itu. Wanita itu menoleh ke arah Indra, lalu membungkuk sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih sudah menjaga anakku," bisiknya pelan. Indra hanya bisa mengangguk perlahan. Mereka bertiga berjalan bersama ke arah jalan setapak di samping gudang. Jalan itu jarang dilewati orang, bahkan ketika siang hari suasananya terasa sepi. Namun malam itu, suasananya terasa berbeda. Cahaya redup menerangi jalur sempit itu. Semakin jauh mereka berjalan, Indra melihat bangunan besar di ujung jalan. Rumah berwarna putih berdiri megah, dikelilingi pepohonan rindang. Padahal selama ini Indra tidak pernah melihat rumah itu ada di sana. Setiap pulang dari pabrik, jalan itu selalu gelap dan kosong. Namun malam ini, rumah itu seperti muncul dari kabut. Wanita dan Dinda masuk ke halaman rumah dengan pelan. Pintu terbuka sendiri, seakan menyambut kedatangan mereka. Sebelum menghilang di dalam rumah, Dinda sempat menoleh ke arah Indra. Untuk pertama kalinya, Indra melihat Dinda tersenyum lebar. Senyum yang bukan hanya ramah, tapi juga seperti ucapan selamat tinggal. Pintu menutup dengan sendirinya. Rumah itu perlahan meredup, seolah menyerap cahaya malam. Indra berdiri cukup lama di depan pagar rumah itu. Ada perasaan hampa di dalam dadanya, namun juga perasaan lega,
Seolah sebuah beban telah selesai dilakukan. Ia memutar badan dan melangkah pulang. Sambil berjalan ia menengok ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah putih itu masih berdiri megah, diterangi sinar samar dari cahaya bulan. Namun entah kenapa, Indra merasa rumah itu hanya akan terlihat malam ini saja. Dan ia tidak salah. Malam itu menjadi malam terakhir ia melihat rumah tersebut berdiri. Keesokan paginya, Indra bangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya malam tadi terasa ringan dan singkat. Rasa penasaran membuatnya bergegas keluar rumah. Ia berjalan ke arah jalan setapak di samping gudang, tempat ia terakhir mengantar Dinda dan ibunya. Namun yang ia temukan membuat langkahnya terhenti. Tidak ada lagi rumah putih di ujung jalan itu. Yang tersisa hanya hamparan tanah kosong, dan satu pohon beringin besar di tengahnya. Pohon itu tampak tua dan akarnya menjalar seperti ular. Indra mendekat perlahan. Matanya mulai menyisir sekeliling pohon. Di bawah akar paling besar, ada sebuah bingkisan kecil. Bungkusan itu dibalut kain merah dan berisi permen serta biskuit. Indra terdiam. Itu adalah bingkisan makanan yang sering ia letakkan di sudut pagar belakang gudang. Saat masih sering mendengar tawa anak kecil ketika lembur, ia selalu berpikir ada anak-anak kampung yang bermain di sana. Ternyata suara itu datang dari Dinda. Dan bingkisan itu mungkin membuat Dinda merasa senang. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Daun pohon beringin berdesir seperti bisikan. Indra memejamkan mata sejenak, mengingat wajah Dinda yang selalu diam tapi memberi ketenangan. Matahari pagi mulai naik perlahan. Namun bayangan rumah putih itu masih tergambar jelas di ingatannya. Ia melangkah mundur, menatap pohon itu sekali lagi sebelum kembali ke rumah. Sejak hari itu, Indra tidak pernah lagi mendengar suara tawa dari belakang gudang. Namun setiap kali ia melewati pohon beringin itu, perasaannya selalu bahagia. Seolah ada yang menjaganya dari kejauhan. Dan ia tahu Dinda belum benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat asalnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang bagi Indra. Tak ada lagi suara tawa dari belakang gudang. Tak ada bayangan kecil yang melintas di sudut matanya. Namun perasaan damai tetap menetap dalam dirinya. Waktu berjalan cepat, dan kontrak kerja Indra di pabrik pun segera berakhir. Ia memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di kota lain. Satu keputusan besar yang ia ambil dengan hati yang sudah bulat. Namun sebelum benar-benar pergi, ada satu hal yang ingin ia lakukan. Satu bentuk penghormatan terakhir untuk sosok kecil yang pernah hadir dalam hidupnya. Pagi hari sebelum keberangkatan, Indra menyiapkan bingkisan sederhana. Isinya tetap sama seperti biasa, beberapa permen, biskuit manis dan sebatang coklat kecil. Ia membungkusnya dengan kain merah yang rapi, lalu mengikatnya dengan benang putih. Langkah kakinya terasa ringan saat menuju pohon beringin besar di samping gudang. Pohon itu berdiri tenang seperti biasa. Akar-akarnya menjulur ke berbagai arah, mencengkeram tanah dengan kuat. Di bawah salah satu akar, Indra meletakkan bingkisan itu dengan hati-hati. Ia duduk bersila di hadapan pohon, lalu memejamkan mata perlahan. Dalam diam ia berbicara dalam hati. Terima kasih Dinda, terima kasih sudah menemani, menjaga dan menguatkanku. Tak ada suara angin, tak ada suara siapapun, namun udara hangat seperti menyentuh punggungnya pelan. Seolah ada yang berdiri di belakangnya, memperhatikannya dengan penuh rasa sayang. Indra membuka mata, lalu menatap pohon itu dengan tatapan penuh penghormatan. Ia tak menyesal pernah menerima titipan aneh di malam itu. Ia justru bersyukur karena pertemuan itu telah mengubah hidupnya. Ia berdiri perlahan, membersihkan lutut celananya yang sedikit kotor. Kemudian menunduk sekali lagi ke arah pohon. Dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh dari pohon beringin itu. Tak menoleh ke belakang, namun hatinya terasa hangat. Perasaan tenang mengiringi setiap langkahnya. Ia tahu Dinda tidak pernah benar-benar pergi. Arwah kecil itu mungkin masih berada di sekitar sana, mengamati dari balik bayangan. Atau mungkin Dinda telah tenang di tempat asalnya, membawa kenangan indah selama 1 bulan bersama Indra. Indra keluar dari area pabrik untuk terakhir kalinya.
Mobil kecil yang menjemputnya ke terminal sudah menunggu di gerbang depan. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat menengok ke arah pagar belakang. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat pucuk pohon beringin besar itu. Ia mengangguk pelan, seolah berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Mobil melaju perlahan meninggalkan kawasan pabrik, yang selama ini menjadi saksi kisah mistis Indra. Indra duduk tenang di dalam mobil, menatap jalanan yang mulai ramai. Dalam hatinya tak ada beban dan tak ada penyesalan. Hanya rasa syukur atas pertemuan aneh yang kini telah menjadi kenangan. Matahari pagi mengiringi kepergiannya, menyinari jalan panjang yang akan ia tempuh. Dan di balik bayangan pohon beringin, mungkin Dinda sedang tersenyum, menyaksikan laki-laki yang pernah ia temani, melanjutkan hidup dengan hati yang bahagia. Cerita itu berakhir tanpa tangis. Hanya sepi yang menyimpan rasa rindu. Dan kisah tentang anak kecil yang tak pernah tidur, akan tetap hidup di ingatan Indra untuk selamanya.